Selamat datang kembali di podcast Amalia, tempatnya marbot saling sharing. Masih bersama saya Riko. Kali ini saya nggak sendiri, ini generasi yang lebih muda. Ada Angga Saputra. Nggak, gimana kabarnya nggak? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat Mas Riko. Mas Riko gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi Angga ini merupakan penerima atau alumni penerima beasiswa juga dari Yayasan Amalia Astra. Nah kali ini kita akan ngobrol gimana sih selama di beasiswa dan juga sekarang aktivitasnya apa aja gitu ya. Ya enggak, saya dapat kabar nih gitu kan. Dapat beasiswa dari SD. SD-mu tuh umur berapa nggak? Umur berapa? Tahun berapa? Oh iya Mas. Oke, jadi memang aku dapat beasiswa tuh dari SD kelas 3. Kelas Berarti 3 ya? sekitar umur 10 tahunan. Tahun berapa tuh? Tahun 2011 berarti sekitar 2011. 2011 kelas 3 SD ya. Oke. Ya terus gimana awal ketemu beasiswa Amalia Astra dulu? Ya, ketemunya tuh jadi dulu tuh ada tes sih Mas kalau di sekolahku. Jadi karena memang dari SD Warakas 03 itu salah satu binaan Astra. Jadi lagi tuh kami tuh dites Mas. Jadi peringkat 10 terbaik dites dari segi pengetahuannya dari IPA, terus juga Bahasa Indonesia dan juga Matematika. Lalu diambillah 2 terbaik gitu untuk per kelasnya seperti itu Mas. Nah di situ kamu terpilih jadi salah satunya untuk masuk kita atau gimana? Ya terpilih alhamdulillah. Kelas 3 SD berarti ketemu. Ya 3 SD. Terus gimana? Memang apa? Ada motivasi kayaknya harus ikut, harus dapat atau gimana waktu itu yang dipikirin? Jujur sebenarnya aku pun nggak tahu ya kalau itu seleksi untuk beasiswa gitu, karena memang lagi tuh intinya pokoknya ada tes dan ada hadiahnya gitu. Cuman memang kita nggak dikasih tahu hadiahnya itu apa gitu. Dan ya memang karena alhamdulillah juga pada saat itu kelas 3 peringkatku udah mulai menaik ya Mas, meningkat gitu ya. Jadi akhirnya aku coba beraniin diri gitu untuk ikut tes itu gitu. Ya mungkin karena masih kelas 3 SD jadi masih mikirnya simple gitu ya. Ada tes gitu ya dan ada hadiahnya gitu ya. Dan ikut beasiswa deh jadinya. Nah dari SD, SMP dan SMA itu gimana? Beasiswanya masih terus berkelanjutan atau gimana pas waktu itu? Ya alhamdulillah lanjut terus sih Mas. Bahkan sampai sekarang ya. Sampai selesai kuliah seperti itu. Sampai kuliah, oke berarti dari SD, SMP, SMA masih terus berkesempatan menjadi beasiswa di Amalia Astra. Pas kuliah masih lanjut? Pas kuliah masih lanjut. Masih lanjut ya. Nah pas kuliah gimana, nggak ada cerita-cerita nggak pas dari selesai SMA terus menuju ke kuliah gitu? Apakah mulus-mulus aja sih Mas, nggak ada masalah atau gimana tuh? Barangkali ada kisah inspirasinya. Ya oke, ini sebenarnya cerita yang cukup menarik ya Mas, dan kalau memang ingin ku jelaskan gitu ya, itu cukup panjang gitu. Nah jadi intinya pas saya SMA itu, sebelum saya memutuskan untuk lanjut kuliah, memang sebenarnya dari awal tuh saya nggak kepikiran gitu Mas untuk kuliah. Saya baru ada keinginan untuk kuliah tuh ketika kelas 2 SMA. Jadi di situ saya udah mulai ikut aktif beberapa organisasi dan juga ikut beberapa lomba gitu. Nah dari situ tuh saya jadi ada motivasi gitu Mas untuk kenapa sih aku nggak coba untuk lanjut kuliah gitu. Terutama karena memang aku kan anak pertama gitu ya. Dan dari 4 bersaudara gitu. Jadi harapannya ketika aku kuliah itu bisa membantu mengangkat derajat keluarga dan juga motivasi adik-adik aku gitu. Biar mereka juga ada keinginan gitu untuk kuliah gitu. Berarti ya buat contoh juga buat adik-adik ya untuk ya jangan menyerah terus untuk kejar pendidikan gitu. Betul. Ya. Nah saya dapat kabar juga nih, nggak pas masih sekolah gitu ya sempat ini ya part time juga ya. Oh iya. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya betul Mas. Jadi gini ya ceritanya karena memang jujur keluarga saya juga keluarga yang memang ekonominya cukup rendah gitu ya maksudnya. Tapi ya alhamdulillah memang untuk kebutuhan selalu ada aja gitu Mas. Jadi singkat cerita, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Lalu ayah saya itu udah meninggal dari saat saya kelas 2 SMP. Itu tahun 2015 sekitaran itu. Nah terus akhirnya tadi lanjut dari cerita ketika kelas 2 SMA saya memutuskan
ada nih keinginan untuk lanjut kuliah gitu. Nah dari situ saya berpikir Mas, kalau saya mau lanjut kuliah itu kan jalannya nggak mudah gitu ya Mas ya, karena memang jujur ibu itu kerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah kantor gitu di Ganggeng gitu ya, di Jakarta Utara seperti itu. Dan itu penghasilan sebulan itu 1,2 juta untuk menghidupi kami 4 orang anak dan juga ibu, berarti kan 5 anggota keluarga seperti itu ya Mas ya. Nah dari satu saya berpikir gitu Mas, gimana caranya saya bisa untuk kuliah tanpa membebani orang tua gitu dari hasil usaha saya sendiri gitu. Akhirnya ya udah, intinya setiap ada kesempatan tuh saya pasti selalu ingin mencoba gitu Mas. Nah sama ketika itu kelas 2 SMA, jadi saya dapat informasi dari tetangga yang kebetulan kerja di tempat tersebut gitu Mas. Mungkin izin sebut aja kali ya, Ancol gitu. Nah dari situ tetangga saya menginfokan kalau di Ancol tuh memang selalu buka part time gitu Mas. Jadi pada awalnya tuh memang saya bukan part time yang rutin yang Sabtu Minggu, tapi per event gitu Mas. Jadi Pas lagi rame gitu ya ya. pas lagi rame. Misalnya Ancol tuh kalau lagi rame tuh ketika libur anak sekolah atau akhir tahun. Nah di situ kan memang mereka butuh SDM tambahan ya Mas ya. Nah dari situ saya mulai coba gitu kan Mas ya, selama kurang lebih seminggu 2 minggu, dan alhamdulillah karena kerjanya bagus juga ditawarkan gitu untuk lanjut nih untuk part time rutin mingguan gitu. Nah jadi setelah kelas 2 SMA itu, setelah saya part time evenan gitu ya Mas ya bahasanya, akhirnya saya coba part time mingguan gitu Mas, Sabtu Minggu. Jadi intinya Senin Jumat saya sekolah, Sabtu Minggu saya bekerja gitu. Sama kerjanya juga 8 jam gitu. Nggak apa, ada apa ya, ada perasaan yang lain teman-teman Sabtu Minggu bisa nongkrong, bisa ngumpul, bisa main gitu. Sedangkan kamu harus bekerja gitu. Motivasinya kenapa gitu untuk mau gitu. Ya itu Mas tadi Mas. Karena ya memang tadi jalan saya untuk saya berpikir memang kalau untuk kuliah ini kan memang nggak mudah. Jadi intinya apapun yang ingin saya lakukan itu harus dari usaha saya sendiri gitu. Intinya jangan sampai memberatkan orang tua. Saya hanya cukup minta orang tua untuk mendoakan gitu. Semoga diberikan kemudahan dan lain sebagainya gitu. Ya memang terkadang iri gitu kan. Kadang teman-teman mungkin bisa bahasanya jalan-jalan gitu ya ke tempat-tempat mungkin yang bagus gitu. Sedangkan saya bekerja gitu. Tapi ya memang saya berpikirnya lebih baik capek ketika muda gitu. Tetapi pas tuanya tuh kita merasakan kesuksesan yang kita alamin gitu. Dibandingkan kita sekarang senang-senang, tapi ketika tuanya itu menderita gitu Mas. Cukup dewasa ya di Iya. usia kelas 2 SMA Iya. udah kepikiran ke sana. Jadi nggak mikir malu atau nggak mau atau males mager mungkin anak-anak sekarang kan gitu. Tapi ya udahlah demi cita-cita gitu ya, nggak mau ngerepotin orang tua. Asal ada kesempatan ambil aja gitu ya. Iya Sempat betul. pindah-pindah juga katanya ya untuk apa part time tadi ya, selain dari Ancol juga ya. Iya Mas betul. Jadi part time itu untuk di Ancol sendiri sebagai tiket sales ya, atau penjaga gerbang lah bahasa mudahnya ya. Itu kurang lebih dari kelas 2 SMA sampai saya lulus. Bahkan sampai 2019 akhir. Nah lalu pas tahun 2020 awal itu saya sempat pindah gitu Mas. Karena memang, nah dari situ saya kan lanjut untuk cari part time lain ketika saya dinyatakan tidak lolos untuk masuk perguruan tinggi di tahun 2019 ketika saya baru lulus gitu Mas. Akhirnya ya udah saya coba ke tempat lain gitu, dan salah satunya di Mall Kelapa Gading, bekerja di salah satu tempat minuman gitu ya, Yomis Yogurt, sebagai barista lah bahasa mudahnya, atau crew outlet gitu sih Mas. Berarti sempat ngalamin nggak masuk ke PTN di tahun pertama setelah lulus ya, itu opsinya di mana tuh bisa belum tembus di situ tuh? Ya jadi opsinya itu lumayan banyak ya Mas ya. Ini kalau jadi kan gini, kalau untuk pertama kali lulus SMA itu kita ada kesempatan, aku lupa mohon maaf berapa terbaiknya dari satu sekolah, kita bisa untuk
ikut serta dalam jalur rapot. Kalau dulu namanya SNMPTN. Kalau sekarang mungkin saya belum kurang tahu ya untuk namanya gitu. Nah, jadi dulu SNMPTN aku cobanya IPB. Aku coba cari yang terdekat gitu kan, karena biar bisa bolak-balik gitu kan, maksudnya bisa ketemu keluarga gitu, maksudnya nggak jauh-jauh amat lah gitu ibaratnya, tapi tetap di perguruan tinggi negeri gitu. Karena memang di situ ada jurusan juga yang ya saya cukup tertarik gitu. Lalu SBMPTN-nya saya beda lagi jurusannya dan perguruan tingginya. SBM-nya saya justru coba di teknik mesin sama teknik elektro Unsika. Lagi-lagi yang deket kan. Kata saya yang penting deket dulu lah gitu. Mandirinya beda lagi gitu. Intinya saya coba semua jalur yang ada gitu mas. Dan itu pun untuk yang jalur mandiri mas, itu kan karena butuh uang. Itu memang sudah saya siapkan gitu mas. Jadi dari tadi uang saya kerja part time itu memang udah saya sisihkan gitu mas. Untuk ya itu memang aku plannya tuh udah berpikir panjang. Jadi memang disisihkan untuk daftar ujian mandiri, lalu untuk ikut les-les yang sifatnya untuk online gitu. Yang kayak cuman dulu tuh bayar 100.000, 150.000 untuk dapat coba tryout online gitu mas. Gitu. Itu saya tabung gitu. Cukup jauh loh, masih kelas 2 mikirin apa kuliah gitu ya, apalagi mikirin biayanya. Oh, saya harus sendiriin, itu cukup jauh dan cukup bagus kesadaran seperti itu di kelas 2 gitu ya. Nah, cuman kan ternyata kenyataannya nggak sesuai seperti rencana ya di tahun pertama itu. Nah, pas kamu belum bisa masuk ke perguruan tinggi di tahun pertama itu, kamu ngapain jadinya aktivitasnya? Ya aktivitasnya tadi mas, jadi ya coba cari opsi lain, ya mau nggak mau coba cari kerjaan. Sebenarnya awalnya nggak hanya tadi bekerja sebagai barista crew outlet ya, tapi aku juga coba daftar kerja di pabrik gitu. Aku memang orangnya apa ya, Nggak kayak bisa diem mungkin ya. nggak bisa diem, terus kayak memang penasaran orangnya. Sebenarnya tahu kalau aku tuh nggak mampu, tapi penasaran karena memang jujur rata-rata kerja di pabrik itu kan nggak boleh matanya minus, sedangkan aku matanya minus kan gitu. Jadi memang aku tuh memang orangnya nggak, pas saat itu ketika gagal untuk lanjut kuliah memang kurang sadar diri gitu. Maksudnya nggak memahami apa yang memang bisa aku capai dan belum gitu. Gitu sih mas. Itu proses sih, proses apa ya, proses pendewasaan mungkin ya, proses apa batasan diri kita di mana, sisi lebihnya kita di mana, kurangnya di mana gitu ya. Nah, cuman berkat apa ya, tidak menyerah ya, terus mencoba itu tadi kan, pada akhirnya masuk juga di perguruan tinggi di tahun berikutnya 2020, ya, 2020 ya. Di mana? Di Kampusnya? Universitas Sriwijaya. Nah, di Palembang. Ngapain kesana tuh, ngapain gitu, dari anak Warakas ibaratnya gitu kan, ke milih ke sana, gimana cerita di belakangnya itu? Oke, mungkin sebelum ke situ aku coba balik dulu tadi ya mas ya, ke pertanyaan yang sebelumnya gitu. Ada yang ingin ku sampaikan gitu. Nah, aku tuh akhirnya paham gitu, mungkin kenapa memang Allah tuh belum mentakdirkan aku untuk kuliah saat itu, karena memang ternyata ibu tuh belum merestui sepenuhnya gitu mas. Jadi memang itu mungkin salah satu penyebab ya. Jadi memang ya memang awal tuh ibu mendukung, tapi kayak mendukungnya tuh mendukung tapi tidak bisa melepas gitu lah ibaratnya gitu kan. Jadi singkat kata ketika tadi pas tahun 2020 saya coba beberapa jalur lagi, SBMPTN berarti kan, lalu juga ujian mandiri. Untuk SBM sendiri tadi, alhamdulillah di Universitas Sriwijaya jurusan keperawatan. Lalu untuk ujian lainnya mandiri, juga daftar di Politeknik Negeri Jakarta, D3 Teknik Alat Berat. Lalu juga salah satunya Polman Astra juga, D3 Teknik Alat Berat gitu. Kalau sekarang mungkin namanya Astratech ya kalau nggak salah. Astratech. Nah gitu. Jadi singkat cerita, ketika aku lolos di tahun 2020 gitu ya mas ya, aku tuh baru sadar gitu, ternyata ibu tuh memang kemarin memang belum ikhlas ya. Belum ikhlas gitu, memang setuju tapi belum ikhlas penuhnya. Karena jadi gini, aku lupa ya, intinya ketika bulan Agustus tahun 2020 itu pengumuman SBMPTN dan mandiri PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, dan juga Polman Astra itu berdekatan. Bahkan kalau nggak salah yang PNJ sama SBM itu berbarengan, cuma beda jam gitu. Nah,
ketika saya kasih tahu ibu kalau saya lulus, di situ jujur pas pengumuman yang keperawatan ya Mas ya, saya nangis gitu dan juga eh, ibu saya juga nangis gitu Mas. Tapi selang beberapa jam tuh ibu tuh kayak agak sedikit apa ya, mungkin ada perasaan yang mengganjal gitu ya Mas ya. Jadi ibaratnya tadi ibu tuh belum ikhlas karena ibu kan tulang punggung keluarga ya Mas ya. Maksudnya karena adik keduaku tuh lagi tuh masih kelas 2 SMA. Kalau tidak salah kelas 2 SMA ya. Jadi artinya kan yang menanggung beban itu semua kan ibu kan gitu. Nah, akhirnya kami sempat berdebat kecil gitu Mas. Sama ibu gitu kan. Intinya di situ ibu bilang kalau misalnya kamu nggak kerja nanti siapa yang bantu ibu gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku bilang aku manggilnya mama ya mungkin. Ma, aku nih kuliah untuk keluarga kita juga gitu karena memang di keluarga kami belum ada yang sarjana gitu Mas. Jadi memang mentok-mentok di SMA gitu. Jadi saya ibaratnya tuh pengen jadi sarjana pertama di keluarga gitu. Nah, dari situ saya bilang, "Mak, aku pengen lanjut kuliah gitu. Aku pengen angkat derajat keluarga kita gitu. Aku pengen untuk memotivasi adik-adikku agar bisa ikuti langkahku juga gitu." Dari situ akhirnya kita berdebat gitu Mas. Karena memang aku juga paham kan perasaan ibu gitu. Aku bilang, "Ma, insya Allah kalau memang niat kita baik gitu ya, insya Allah dipermudah gitu. Aku kan coba cari cara gimana caranya biar bisa kuliah gratis, lalu juga dapat beasiswa dan intinya dapat bantuan lainnya lah seperti itu Mas. Dan alhamdulillah dipermudah gitu Mas. Intinya aku juga bingung ya Mas ya. Apapun yang kulakukan saat kuliah itu selalu dipermudah dan selalu ada jalan gitu Mas. Gitu sih. Momen ibu atau mama ya udah gitu, oke gitu. Gimana tuh? Kan tadi kan sempat ada kekhawatiran kalau misal Angga nggak ikut bantu bekerja gitu ya, gimana gitu. Cuman pada akhirnya ya udah. Nah itu gimana momen ibu menyetujui? Ya di situ intinya kita sama-sama nangis sih Mas. Sama-sama nangis dan sama-sama pelukan gitu. Karena untungnya di situ pas kita saling apa ya ibaratnya berdebat kecil ya Mas ya. Di situ ada omku juga gitu yang baru pulang kerja gitu dan kebetulan memang mampir gitu kan, mampir ke keluarga kami gitu. Terus ya udah akhirnya dipisahin gitu. Kita berdebat kecil tapi ditengahin gitu. Saling ya kasih apa ya ibaratnya ya, kasih masukan gitu. Intinya Angga tuh pengennya seperti ini, sedangkan mama tuh pengennya seperti ini gitu. Jadi kita bisa saling memahami gitu Mas. Gitu sih. Ya alhamdulillah karena sudah direstui jadi semuanya urusan kuliah alhamdulillah dipermudah ya. Mudah. Sekarang posisi gimana, udah lulus atau masih gimana untuk di kuliahnya? Ya alhamdulillah udah lulus sih Mas. Baru kemarin tanggal 14 Agustus di wisuda. 14 Agustus. Ya, Oh, 2024. banget gitu. Dan masih magang ya atau gimana statusnya di ESR-nya Astra sekarang? Ya aku masih magang sih Mas di divisi SR di timnya People Development and PDCA. Berapa lama udah di ESR? Berarti dari bulan Februari sekitar 7 ya Mas ya. Ada 7 ya. Februari tahun ini ya? Tahun ini. Oh, lumayan lama berarti. Ya 7 bulan. Tapi alhamdulillah dapat belajar banyak hal sih Mas. Pengalaman ya udah pasti banyak dong. Apa aja yang Banyak. berkesan pas diperbantukan di ESR? Sebenarnya banyak hal-hal tuh yang aku jujur baru belajar dan aku rasa ilmu ini tuh bisa diterapin di kehidupan gitu Mas. Salah satunya mungkin karena aku aktif berorganisasi juga ya, berkomunitas gitu. Jadi ada beberapa misalnya kayak People Development dan juga PDCA ya. Jadi PDCA tuh intinya tuh kita gimana caranya untuk manajemen gitu ya Mas ya. KPI dari tiap member, tiap bidang itu sesuai gitu Mas. Gimana cara mengontrolnya gitu. Nah, aku tuh coba tools yang ada di ISR tuh kuterapkan gitu di komunitas gitu dan ya alhamdulillah gitu bisa gitu. Dan aku justru bersyukur gitu. Kalau misal aku bisa belajar ini dari awal mungkin
ya komunitas yang aku ikutin tuh atau aku pegang tuh bisa lebih baik lagi gitu Mas. Gitu sih. Komunitas apa yang kamu pegang atau jaket apa sih ini Duh. yang lagi dipakai? Boleh diceritain mungkin? Oke, ya jadi untuk jaket yang kupakai ini jaket dari Keswara. Keswara itu singkatan dari Komunitas Beasiswa Astra, Mas. Jadi intinya kami para penerima beasiswa, baik beasiswa Amalia Astra dan juga beasiswa Lestari Astra, itu tergabung dan menjadi pengurus kurang lebih selama 1 tahun, dan ya kami disupervisi langsung ya oleh CSR Pendidikan PT Astra Internasional Tbk dan juga Yayasan Amalia Astra, seperti itu Mas. Intinya kami membuat eh, program-program pembinaan gitu ya Mas ya, yang sifatnya itu jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang gitu. Dan nantinya program-program ini kami ajukan ke Yayasan Amalia Astra dan juga Astra untuk disetujui gitu. Dan akhirnya diimplementasikan seperti itu Mas. Selama di ISR kayaknya udah keliling-keliling juga ya di suruh bantu tugas kemana udah kemana aja selama di ISR? Kalau di ESR-nya jujur kalau untuk yang sekarang ya Mas ya. Sebentar aku inget-inget dulu nih. Soalnya memang agak banyak. Sebentar. Kalau untuk yang di ESR, rasanya belum Mas. Kalau di ESR. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang volunteer, itu ya lumayan. Pernah ke Banyumas gitu, lalu juga pernah ke Semarang dan lain sebagainya gitu Mas. Ya alhamdulillah jadi bisa Tahu belajar ya, tahu ya. tempat banyak hal gitu kan, sekaligus Semangat belajar. pengen explore tadi terpenuhi juga ya, Betul karena betul. saya dapat cerita juga pas masih kuliah di Unsri itu pulang perginya motoran ya, sering motoran atau sesekali aja, karena kan Jakarta Palembang kan nggak deket ya. Iya betul Mas. Jadi gini, itu tuh motoran saya lakukan ketika tahun 2020. Jadi pas bener-bener maaf 2021 atau 2022, mohon maaf saya lupa. Karena memang ketika itu kan masih Covid ya, masa sedang tinggi-tingginya dan kita belum diizinkan untuk kuliah secara offline gitu. Jadi secara daring kan. Nah, ketika tahun 2021 2022 saya lupa, intinya saya kan memang tidak ada keluarga sama sekali dan juga saudara gitu ya di sana gitu. Ya udah akhirnya saya coba nekat gitu kan untuk mengendarai motor dari Jakarta ke Palembang. Itu makan kurang waktu mungkin sekitar 18 jam gitu Mas ya. 18 jam. Ya tapi istirahat dulu ya Mas ya di Lampung gitu, karena memang saya jujur nggak kuat dan ya cukup bahaya juga kan Mas ya, karena jalur Aman Sumatera. kok jalur ke sana, emang bahaya. Kalau malam kan, wah ini pancingan ini. Enggak, jadi gini, di sana kan jalur lintas ya Mas, dan memang nggak semuanya itu banyak perkampungan gitu, bahkan masih banyak hutan-hutan gitu. Nah itu kan bahaya, salah satu bahayanya misalnya ketika mungkin kendaraan bermasalah gitu kan, kita akan kesulitan gitu untuk minta pertolongan. Makanya jujur saya ini nggak ngerti perihal otomotif, perihal motor. Jadi ketika saya memutuskan untuk nekat gitu ya Mas bahasa ininya, nekat untuk mengendarai motor dari Jakarta Palembang, itu saya modalnya cuman keyakinan sama motor tuh udah harus diservis ganti oli. Gitu, intinya itu gitu. Dan alhamdulillah gitu, pas jalan bermodalkan Google Maps gitu ya sama power bank, ya udah lewatin Bakahuni ya, terus juga mohon maaf Merak dulu, terus kan naik kapal Bakahuni, baru langsung jalan ke Lampung, istirahat. Nah dari Lampung ke Palembang tuh aku pikir deket Mas, ternyata jauhnya minta ampun. Sumpah itu jauhnya itu ada mungkin sekitar 9-10 jam. Jadi pokoknya ketika nyampe Palembang tuh punggung belakang tuh langsung bener-bener kaku gitu Mas. Itu karena memang saking capek tegaknya gitu. Meskipun memang saya tuh 2 jam sekali itu biasanya istirahat gitu, entah di minimarket ataupun tempat-tempat yang misalnya. ya yang bisa untuk istirahat gitu intinya. Lintas Sumatera kan lumayan tuh. Iya betul. Dan saya pikir juga ini tuh jadi pengalaman yang berharga lah gitu kan, yang bisa aku share ke orang lain gitu. Oh ternyata Indonesia ini luas gitu kan. Coba lah mumpung masih muda, rasain nih motoran dari Jakarta ke Palembang tuh kayak apa gitu.
memang capek tapi terbayarkan juga sih Mas, dengan pemandangan terus juga dengan ketemu orang-orang baru gitu. Turunan Tarahan Turunan Ingat nggak? Taran tuh di mana? di Lampung, panjang. Jujur saya kurang inget ya kalau nama jalannya, tapi memang jalan Lampung juga tuh kan naik turun gitu ya Mas ya. Dan aduh namanya apa ya, kota apa ya. Jadi setelah Bakahuni itu ada memang jalanan yang kirinya tuh langsung bisa ngeliat laut gitu, dan itu cukup indah sih Mas. Jadi kiri laut, kanan bukit gitu. Kalianda. Betul, Kalianda itu cukup indah sih Mas. Jadi terbayarkan gitu. Berapa kali motoran ke Palembang? Kayaknya ada 4 kali bolak-balik 4 Mas. kali. Iya. Motor yang sama nggak? Motor yang sama. Motornya aman. Motornya aman, orangnya juga aman. Intinya itu modal yakin. Modal bismillah. Modal bismillah. Gitu. Semangat tempurnya udah dari situ tuh. Iya. Gitu. Karena kalau misal Jakarta Palembang aja dijabanin gitu ya bahasa orang Jakarta ke sana gitu, apalagi yang lain gitu. Cuman ya itu tadi sih nggak. Ya kita mau ngapain sih kalau nggak mencoba hal-hal sebagai pengalaman hidup kita itu tadi kan. Kalau nggak dicoba-coba ya sayang lah. Apalagi ada kesempatan tadi kan. Betul. Gitu, kalau nggak diambil gitu. Oke, nggak. Selama di Unsri gitu ya, selain kayak suara ikut apa aja dulu berorganisasi? Ya kalau untuk di organisasi sendiri cukup banyak ya Mas ya. Salah satunya mungkin di BEM Keperawatan. Itu juga saya pernah menjabat sebagai ketuanya gitu. Lalu pernah juga ikut sebagai tergabung di Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia wilayah 2. Jadi wilayah 2 tuh mencakup 5 provinsi gitu. Itu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jambi gitu. Jadi ibaratnya di situ tuh perkumpulan para mahasiswa keperawatan gitu Mas. Dan saya di situ sebagai sekretaris divisi hubungan luar gitu Mas. Dan lain sebagainya sih gitu. Pas di Palembang pulang ke Jakarta berapa lama sekali? Biasanya setahun 1-2 kali. Setahun 1-2 kali ya? Iya, maksimal 2 kali. Logatnya udah mirip orang Palembang nih soalnya nih. Oh iya. Tapi kadang memang orang ngiranya ya gitu orang Palembang, padahal bukan gitu. Kalau orang sini, tapi kalau orang sana bilangnya saya tuh bahasanya oke mungkin untuk untuk ngomongnya tuh udah Palembang, maksudnya tuh bukan bicaranya. Logatnya. Bukan. Perkataannya tuh Palembang, tapi kadang tuh logatnya kayak logat Madura. Malah Madura ya. Iya makanya aneh, saya juga bingung kok bisa Madura, padahal saya bukan orang Madura gitu. Oke. Apa plan ke depan rencananya lagi mau ngapain lagi nggak? Oke. Mau nikah langsung katanya ya? Oh enggak ya? Itu butuh modal, mohon maaf. Dan juga ya keluarga saya merasa belum banyak hal yang bisa saya lakukan untuk keluarga gitu. Jadi kalau untuk plan ke depan, nah ini kan jujur saya kan S1-nya ini keperawatan gitu ya. Seharusnya sedikit informasi ya Mas ya. Jadi mungkin para pendengar hanya taunya hanya ada profesi kedokteran gitu. Jadi mungkin udah gak asing sama yang namanya koas ya Mas ya. Nah jadi gitu, ketika orang ngambil sarjana di bidang kesehatan khususnya kayak kedokteran umum, terus juga kedokteran gigi, lalu apoteker gitu. Itu tuh selain mereka harus ngambil gelar S1, mereka juga harus ngambil gelar profesinya Mas gitu. Nah makanya seharusnya keperawatan juga gitu. Jadi ketika saya lulus 4 tahun sarjana keperawatan S.Kep, itu saya harus lanjut untuk ambil profesi 1 tahun kalau mau bekerja sebagai perawat. Nah namun saat ini saya jujur ada kepikiran untuk mencoba switch karir gitu ya. Kenapa aku ingin mencoba switch karir? Karena aku pengen coba explore banyak hal gitu ya Mas ya, pengen belajar banyak hal gitu selain di luar bidang kesehatan gitu Mas. Ibaratnya mungkin kayak pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya gitu. Intinya aku pengen jadi orang tuh yang expert generalis gitu Mas. Jadi bukan hanya generalis aja tapi expert generalis. Jadi ketika aku belajar sesuatu tuh aku bisa belajar itu dengan secara cepat gitu. Aku pengen jadi orang yang seperti itu gitu Mas. Makanya aku ya sebenarnya kalau untuk plan sebenarnya ada 2 plan ya Mas ya. Yang pertama itu bekerja sebagai
2 kali, mungkin 3. Hmm. Banyak ya. Ya jadi yang 4 deh, nambah lagi. Jadi yang pertama tentu lanjut kuliah profesi itu. Tapi yang 3 ini adalah pilihan ketika ternyata aku dapat pekerjaan terlebih dahulu gitu Mas. Jadi aku nih memang sekarang lagi fokusnya coba-coba belajar dan juga ikut beberapa training seminar terkait CSR, Corporate Social and Responsibility, lalu juga People Development dan juga OHS gitu, Occupational Health and Safety atau K3 lah ibaratnya gitu. Karena ya aku memang tertarik dalam ketiga itu gitu Mas. Kalau CSR kan kita ya sama lah kayak di Keswara gitu, kita buat kegiatan-kegiatan pemberdayaan gitu ya ke penerima beasiswa Astra, lalu juga ke masyarakat gitu. Terus juga kita hitung dampaknya seperti apa gitu, manfaatnya seperti apa gitu. Nah itu karena setiap perusahaan kan butuh CSR kan. Lalu yang kedua people development karena memang tempat magang saya sekarang di ESR itu kebetulan di tim people development dan juga PDCA gitu. Jadi ya memang ya cukup tertarik juga gitu karena memang menarik gitu ya belajar mengenai sumber daya manusia gitu untuk lebih jauh. Nah kalau yang ketiga terkait dengan K3 karena memang saya backgroundnya kesehatan jadi ya bisa lah untuk dilanjutkan meskipun tidak menjadi perawat kan tapi bisa menjadi ahli K3 gitu. Karena kan memang sebenarnya untuk K3 sendiri itu fokusnya itu ke pencegahan gitu ya. Lebih banyak ke pencegahan dan promosi, preventif promotif gitu. Sedangkan kalau perawat tuh memang sebenarnya ada keempat-empatnya sih Mas. Promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Jadi kalau kuratif rehabilitatif itu ibaratnya pengobatan dan juga pemulihan gitu. Nah, perawat kan fokusnya di situ kan. Ya. Sedangkan ya memang kami belajar empat-empatnya gitu, tapi entah kenapa saya justru merasa lebih tertarik untuk ya ketemu banyak orang gitu untuk meningkatkan kesadaran terkait kesehatan orang-orang gitu, termasuk mungkin pekerja gitu ya di K3 gitu. Gitu sih, Mas. Jadi opsinya sampai ada 3 tadi ya, 4 Sampai malah, 4 malah. untuk ke depan pengennya yang gimana ya? Ya. Ya, semoga tercapai lah dan Amin, dipermudah Allah. segala prosesnya. Terakhir nih, apa nih pesan untuk adik-adikmu lah terutama yang ada di beasiswa Lestari Astra? Apa yang pengen kamu sampaikan? Oke, mungkin bagi adik-adik para penerima beasiswa Astra, khususnya yang sekarang sedang menjalani sekolah dan juga mungkin lagi menempuh pendidikan tinggi ya. Mungkin ada beberapa kalimat singkat dari aku, yakni manfaatkan usia muda, lalu gali potensimu, raih prestasi, bangun koneksi untuk mencapai mimpi. Mungkin itu, Mas. Itu kata-katanya udah disusun kayaknya ya. Memang. Rimanya udah bagus banget Iya. gitu. Udah prepare. Rasanya itu obrolan kita kali ini mudah-mudahan bisa bawa inspirasi buat teman-teman semua yang mau touring ke Palembang bareng Angga, silahkan ya. Kayaknya ini yang paling berkesan gitu. Dan untuk adik-adik tadi pesan Kak Angga udah cukup bagus gitu ya untuk terus belajar gitu untuk menggapai cita-cita. Oke enggak, terima kasih, kita tutup untuk podcast kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.